Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldo Zaki dan saya dan teman-teman saya akan melakukan presentasi tentang hukum law and justice tentang perlindungan dan penegakan hukum. Pertama, dari nama kelompok saya ada Ahmad Fauzan, Dafa Haikal Daulay, Ibnu Umar, dan Revaldo Zaki. Perlindungan dan penegakan hukum. Di sini dapat dibagi dua bagian. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegakan hukum. Yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Apa sih hukum itu? Adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga keadilan dan ketertiban. Lalu apa itu perlindungan hukum? Adalah upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga yang bertujuan mengusahakan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak-hak asasi yang ada. Unsur-unsur perlindungan hukum. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Kedua, jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negaranya. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Negara mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan perlindungan dan penegakan hukum. Kewajiban. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Hak. Negara mempunyai untuk memaksa seluruh warga negara untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum sangatlah penting karena inilah hal-hal yang dapat diwujudkan. Tegaknya supremasi hukum. Hukum mempunyai kekuasaan mutlak. Semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandasan pada hukum yang berlaku. Tegaknya keadilan. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melakukan kewajiban yang di mana itu merupakan wujud dari ketidakadilan tersebut. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. 1. Hukumnya. 2. Penegakan hukum. 3. Masyarakat. 4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya. Yang kedua adalah peran lembaga penegakan hukum. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Apa itu Polri? Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kewenangan Polri sebagai berikut: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Membawa dan menghadapi orang kepada pihak penyidik dalam rangka penyelidikan. 2. Peran Kejaksaan Indonesia. Apa itu kejaksaan? Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan negara hukum, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negara yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang sebagai berikut: bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, bidang ketertiban dan ketentraman umum. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. 1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi
yang disebut dengan hakim konstitusi. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Apa itu advokat? Advokat adalah orang yang berprofesi sebagai memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hak advokat sebagai berikut. 1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan. 2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. 3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. 2. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 3. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Apa itu KPK dan apa tujuannya? Komisi KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuk KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. 1. Kapasitas hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. 2. Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK. 3. Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan. 4. Kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 5. Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu A. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. B. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. A. Dalam lingkungan keluarga, diantaranya mengabaikan perintah orang tua. 2. Mengganggu kakak dan adik sedang belajar. 3. Ibadah tidak tepat waktu. B. Dalam lingkungan sekolah, diantaranya menyontek ketika ulangan. 2. Datang ke sekolah terlambat. 3. Bolos mengikuti pelajaran. C. Dalam lingkungan masyarakat, diantaranya 1. Mangkir dari tugas ronda malam. 2. Tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. 3. Main hakim sendiri. D. Dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya tidak memiliki KTP. 2. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 3. Melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. 2. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup 1. Hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati, dan B. Hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu.
setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. 2. Hukum tambahan yang terdiri atas A. Pencabutan hak-hak tertentu, B. Perampasan penyitaan barang-barang tertentu, dan C. Pengumuman keputusan hakim. 2. Nyatanya berarti adanya aturan secara material telah ditetapkan kendaraan hukum berdasarkan perbuatan dilanggarnya. Contoh pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.